Di dalam ruang batu besar dengan cahaya redup, Xian menahan napas dan bermeditasi. Matanya memancarkan cahaya listrik halus yang tampak sangat terang di ruang batu yang gelap. Ketika jari-jarinya dengan lembut membelai cincin pembuluh darah, jiwanya terbenam di dalamnya. Dunia di dalamnya perlahan-lahan muncul dalam benaknya. Saat dia merentangkan pikirannya, dia merasa bahwa cincin pembuluh darah tampak tak berujung, sunyi, kosong, dan luas. Di ruang aneh ini, ada 3 area tertentu, satu sangat dingin sehingga dapat membekukan sumsum tulang, satu gerah dan menyilaukan sementara sisanya luar biasa tak terduga. Api dingin es, api bumi, dan pedang kristal api raksasa tetap berada di 3 area terpisah, diikat oleh cincin pembuluh darah di dalam ruang anomalinya. Kabut abu-abu yang meragukan mengelilingi api dingin es, mencegahnya melepaskan kekuatan es. Bahkan ketika jiwa Xian memanggilnya, api dingin es tidak menunjukkan reaksi aneh. Berlawanan dengan cahaya menyilaukan yang membakar, jiwa ajaib itu tampak lebih jernih. Setelah memperoleh kekuatan matahari dari roh murni matahari, api bumi mengalami transformasi cepat, jiwanya terbentuk secara bertahap dan memiliki kesadaran yang terkendali sendiri. Ketika roh Xian terkonsentrasi pada area lain, dan kesadarannya melewati banyak lapisan rintangan, ia menyadari bahwa area api bumi penuh dengan api yang menyala dan dibanjiri cahaya dan panas yang mengerikan. Jika bukan karena kekuatan matahari yang telah melunakkan tubuh dan jiwanya atau kekuatan matahari yang membakar di dalam kesadarannya, kesadaran jiwanya mungkin telah terbakar menjadi abu. Api yang menyala-nyala itu meledak, memancarkan cahaya yang menyilaukan dan melepaskan panas yang hebat seolah-olah harus membakar semuanya hingga habis. Kau ke sini. Tiba-tiba, aliran kesadaran yang rapuh perlahan masuk ke dalam roh Xian dari api-api itu. Di ruang batu yang gelap, mata Xian memancarkan cahaya listrik, tubuhnya sedikit menggigil. Api bumi mengirimkan pesan lengkap untuk pertama kalinya. Itu berarti bentuknya akan terbentuk secara nyata dalam waktu singkat. Itu juga berarti bahwa mulai sekarang, ia dapat berkomunikasi dengan mudah dengannya seperti Ice Cold Flame. Akhirnya kau dapat mengirimkan pesan yang jelas. Itu luar biasa. Tidak perlu terburu-buru, teruslah berkultivasi. Kau dan aku dapat melakukan percakapan yang sebenarnya segera. Xian tersenyum lebar dari sudut mulutnya dan dengan lembut membelai Blood Vein Ring, mengirimkan pesannya. Aku akan dapat dengan cepat berubah menjadi seperti itu. Suara Earth Flame seperti bayi yang berlatih berbicara. Meskipun tidak lancar, Xian masih dapat memahaminya. Bagus, aku menunggu hari itu. Di dalam Blood Vein Ring, roh Earth Flame bergetar hebat di tengah api yang menyala. Ketika roh Xian mengamati bagian dalam Blood Vein Ring, dia dapat melihat setiap aliran tipis api yang menyala terpelintir dan terkondensasi, membentuk medan magnet misterius. Serat api yang menyala seperti saraf otak manusia menjadi sumber kehidupan Earth Flame. Setelah menerima kesadaran Xian, kehidupan Earth Flame terpelintir dan termurnikan lebih cepat melalui beberapa cara ajaib. Setiap helai aliran api jiwa seperti binatang yang hidup, menari di dalam medan magnet dan memancarkan daya tembak yang membuat jiwa orang-orang bergetar. Suasana hati Xian sangat baik saat dia perlahan-lahan mendapatkan kembali kesadarannya. Meskipun dia tidak dapat berkomunikasi dengan Ice Cold Flame, transformasi Earth Flame membuatnya sangat bahagia. Dengan kecepatan transformasi saat ini, Earth Flame akan memiliki bentuk yang lengkap dalam waktu singkat, berubah menjadi Heaven Flame seperti Ice Cold Flame. Setelah menyelesaikan langkah ini, Earth Flame akan dianggap sebagai Heaven Flame yang asli. Menyerap kekuatan matahari dari Sun Refined Spirit tampaknya telah membantu transformasinya. Di dalam ruang batu yang gelap, Xian duduk bersila dan bernapas dengan teratur. Ia sedang berpikir keras. Sesaat kemudian, ia mengirimkan rohnya ke dalam cincin pembuluh darah lagi untuk mengamati gagang pedang besar di dalam cincin pembuluh darah. Pedang raksasa itu seperti kristal api yang cemerlang. Ada banyak mata jahat yang menutup di pedang itu. Gagang pedang itu telah kehilangan semua kekuatan gemilangnya sejak memasuki cincin pembuluh darah. Pedang itu tidak melepaskan kekuatan khusus apapun, kekuatan serangan sebelumnya yang dengan mudah menghancurkan jiwa orang lain juga menghilang sepenuhnya. Pedang raksasa itu melayang-layang di dalam cincin pembuluh darah. Pedang itu tampaknya telah berubah menjadi pedang besar biasa. Xian mengamati sebentar tetapi tetap tidak dapat menemukan sesuatu yang istimewa.
Kesadarannya hampir tidak dapat terhubung dengan pedang itu. Ia ingin mengeluarkan gagang pedang raksasa itu dari cincin pembuluh darah untuk mengamatinya dengan saksama, tetapi ia menyadari bahwa ia tidak dapat melakukannya. Meskipun ia telah mengenakan cincin pembuluh darah di jarinya, ia masih belum memiliki pemahaman yang mendalam tentang cincin ini atau mengendalikan cincin pembuluh darah sampai sekarang. Dia menyadari bahwa dia selalu dalam mode pasif dengan Blood Vein Ring dan membiarkan Blood Vein Ring menuntunnya. Dia tidak menyukai perasaan ini tetapi tidak bisa berbuat apa-apa. Seberkas cahaya menyambar dari sudut Blood Vein Ring. Cahaya itu tidak menyilaukan atau seterang cahaya Earth Flame. Xian ingin mengambil rohnya keluar dari Blood Vein Ring sebelum mendeteksi keberadaan cahaya serta lapisan demi lapisan kekuatan teknik formasi dari cahaya itu. Sambil terkejut, Xian tiba-tiba teringat bahwa setelah memasuki alam bumi, dia tidak terus menghancurkan dinding pelindung cincin pembuluh darah. Di dalam cincin pembuluh darah terdapat jiwa ingatan yang aneh. Baik teknik bela diri amukan maupun segel hidup dan mati berasal dari cincin pembuluh darah. Setiap kali kekuatan dalam tubuhnya meningkat ke tingkat tertentu, dia akan menerima teknik bela diri yang bermanfaat dari cincin pembuluh darah. Setelah merenung sejenak, Xian mengambil roh dari cincin pembuluh darah. Di ruang batu, Xian diam-diam mengeluarkan pil pemurni, menelannya, dan mulai memulihkan ki-nya yang mendalam. Setelah mengatur untuk waktu yang lama, hingga dia merasakan energinya mencapai puncaknya, dia tiba-tiba meluncurkan kekuatan. Ki-nya yang mendalam seperti banjir yang menghancurkan tanggul mengalir deras ke dalam cincin pembuluh darah dengan agresif dan menjadi sinar cahaya yang kuat. Dengan kecepatan tertingginya, ia langsung menuju ke dinding pelindung yang keras di dalam cincin pembuluh darah. Buk! Suara gema dari dalam cincin pembuluh darah keluar, dinding pelindung yang kokoh hancur berkeping-keping secara tiba-tiba. Gelombang memori dengan simbol-simbol berbeda menyebar dari balik dinding pelindung itu seperti gelombang pasang, melompat ke lautan kesadaran Xian dan menjadi ukiran memori di otaknya tanpa bisa dihapus dengan mudah. Sekelompok simbol aneh di kepalanya berkumpul dan membentuk formasi surga yang aneh. Formasi ini dapat mengumpulkan perasaan negatif yang merupakan 5 iblis di lautan pikiran. Lautan kesadaran bergejolak. Simbol-simbol aneh ini perlahan terbang ke sana, menyebabkan beberapa perubahan abnormal. Pada saat yang sama, tubuh Xian sedikit gemetar. Perasaan negatif dari meridian seluruh tubuhnya mulai tak terkendali, menyebar dengan kuat dan berkumpul di lautan kesadaran. Kesadaran jiwa yang berkumpul di lautan kesadaran diaduk. Simbol-simbol aneh dari cincin pembuluh darah mulai menyerap kekuatan kesadaran jiwa di lautan kesadaran dan terukir pada roh Xian. Secara bertahap, simbol-simbol itu berubah menjadi 5 sosok transparan kecil yang penampilannya persis sama dengan Xian. Masing-masing kurcaci itu terbenam dalam lautan kesadaran, menyerap kekuatan di lautan kesadaran. Aura kehidupan Xian perlahan-lahan berkembang di dalam tubuh para kurcaci transparan itu seolah-olah mereka diberi segel kehidupan. Di dalam ruang batu yang gelap, mata Xian berbinar-binar seperti bintang yang berkelap-kelip di langit. Berbagai perasaan negatif yang tak terkendali menyebar dan kemudian terbang menuju lautan kesadaran dengan sangat cepat. Aliran emosi negatif itu mengalir ke dalam kelima kurcaci transparan itu. Keputusasaan, ketakutan, pertumpahan darah, keserakahan, dan kebencian adalah 5 jenis perasaan yang berbeda. Begitu mereka mengalir ke lautan kesadaran, mereka segera bubar. Kelima perasaan itu terbagi menjadi 5 aliran yang seperti serat panjang yang terpisah masuk ke setiap kurcaci transparan yang berbeda. Xian duduk tanpa bergerak dan menderita semuanya secara pasif. Setelah 5 perasaan keputusasaan, ketakutan, pertumpahan darah, keserakahan, dan kebencian mengalir ke dalam 5 kurcaci transparan ini, penampilan kurcaci itu berangsur-angsur berubah. Kulit kurcaci dengan keputusasaan menjadi biru tua, bahunya mulai ditutupi sisik terenggiling, 2 lengan tambahan tumbuh dari bawah 2 lengan aslinya. Kurcaci yang menyerap ketakutan menumbuhkan tanduk tajam yang aneh. Kedua matanya menjadi putih keperakan yang aneh. Kurcaci dengan pertumpahan darah memiliki mata merah menyala, wajah marah, dan taring tipis panjang tumbuh dari 2 sudut mulutnya. Kurcaci yang menyerap keserakahan menutup kedua kakinya sementara ekor tumbuh di belakangnya di pinggangnya. Mata kurcaci kebencian menjadi biru tua dan dingin.
Pembuluh darah hitam membungkus seluruh tubuhnya, kukunya seperti pisau tajam. Berbagai emosi tak terkendali membanjiri lautan kesadaran dan mengalir ke dalam kelima kurcaci itu. Setelah itu, kelima kurcaci itu perlahan berubah, menjadi semakin jahat dengan aura jahat yang menyelimuti tubuh mereka, membuat roh orang lain ketakutan dan panik. Xian tidak tahu apa yang telah terjadi, dia hanya bisa menerima semuanya dengan pasif. Dia kemudian perlahan menyadari bahwa meskipun energi hidupnya telah ditanamkan ke dalam kelima kurcaci di lautan kesadaran, mereka menjadi semakin berbeda darinya dan hampir identik dengan hantu yang telah dia padatkan dan sempurnakan dengan memanfaatkan kekuatan negatif. Xian ketakutan, iblis keputusasaan, iblis ketakutan, iblis pertumpahan darah, iblis keserakahan, dan iblis kebencian. Penampakan kelima kurcaci itu menjadi semakin ganas. Dari setiap aliran kesadarannya yang bergoyang-goyang di lautan kesadaran, simbol-simbol kuno muncul lagi, masuk ke tubuh kelima kurcaci itu menyala-nyala dan kemudian menghilang dengan segera. Tampaknya untuk memeriksa dan mengidentifikasi kelima kurcaci ini, iblis-iblis itu dipadatkan dan dimurnikan oleh perasaan-perasaan negatif. Tubuh Xian menjadi gelisah. Aliran cahaya roh muncul di kepalanya. Untuk sesaat, berbagai jenis Upanishad mendalam yang berhubungan dengan teknik pembentukan lima iblis di laut pikiran mulai merespons dari kelima kurcaci. Upanishad ini juga mengalir ke kepala Xian, menjadi bagian dari ingatannya. Dalam sekejap, Xian tampaknya menguasai segalanya tentang kelima kurcaci ini. Dia telah menemukan cara untuk mengendalikan mereka dan mengetahui dengan tepat cara menggunakannya. Segala macam perasaan negatif terus mengalir keluar tanpa henti dari dalam dan dengan cepat mengalir ke lima kurcaci itu. Setelah mereka menerima perasaan putus asa, pertumpahan darah, ketakutan, keserakahan, dan kebencian, aura ganas di tubuh mereka semakin kuat dan kuat yang dapat dengan kasar mengintimidasi roh orang lain. Keluar, Xian berteriak keras. Kelima kurcaci di lautan kesadaran itu langsung menghilang. Tepat setelah itu, 5 gambar iblis ilusi setinggi 10 meter muncul kembali di belakang Xian. Ini adalah 5 iblis keputusasaan, pertumpahan darah, ketakutan, keserakahan, dan kebencian di lautan kesadarannya. Berkeliaran-berkeliaran, di luar kota batu raksasa kuno, geraman dan geraman binatang buas suara bergema dari hutan lebat dan luas. Sekelompok orang klan suara iblis tetap tinggal di dalam kota tanpa berani meninggalkan kota karena takut diserang binatang buas di luar. Dalam beberapa hari terakhir, binatang buas suara telah melarikan diri dari gunung binatang buas suara karena teknik formasi telah melemah, mengacaukan segalanya. Ada juga anak iblis tingkat ke-6 atau ke-7 di antara binatang buas suara tersebut. Anak iblis adalah musuh alami klan suara iblis. Keberadaan anak iblis membuat para penyembah berhala klan suara iblis ketakutan. Begitu mendengar teriakan pahit dari anak iblis, mereka langsung merasa takut setengah mati. Di kota batu raksasa kuno, dinding batu lava abu-abu tua penuh dengan gambar binatang buas yang berbeda. Batu-batu bercahaya tertanam di dinding, memancarkan cahaya yang berkilauan. Aliran energi yang kuat menelan seluruh kota. Aliran energi ini selalu ada seperti gelombang besar yang dengan cepat mengintimidasi binatang buas suara. Teknik formasi pertahanan menutupi kota kuno, mencegah semua binatang buas suara menyusup dari luar. Mereka hanya bisa tinggal di luar kota sambil melolong tanpa berani menyerbu kota kuno. Di tembok kota batu kuno, Yi Tianmo berdiri tegak dengan tunik biru, wajahnya muram. Dia, bersama dengan dua pemimpin lainnya Yameng dan Kaba dari klan suara iblis, sedang melihat jauh. Yi Chubi dan Ye Ji berada di belakang ketiga pemimpin itu, juga melihat ke arah yang sama dengan sikap serius. Di luar kota, binatang buas suara terbang ke sana kemari, geraman dan jeritan mereka bergema tanpa henti. Aura yin melayang-layang tanpa menghilang. Semua jenis binatang buas suara mengelilingi kota kuno, tampak menunggu sesuatu. Ketiga pemimpin itu berdiri di tembok kota, berdiskusi satu sama lain dengan nada rendah. Mereka tidak tampak optimis. Chubi, di mana prajurit manusia yang kau tangkap? Ye Ji bertanya sambil memegang beberapa bola hijau di tangannya. Ada jiwa-jiwa yang bergetar samar di dalam mutiara-mutiara itu. Mutiara-mutiara itu saling bertabrakan di tangannya dan terus-menerus memancarkan sedikit aura roh yang aneh. Apa hubungannya ini denganmu?
Yi Chubi sedikit mengernyitkan alisnya karena dia tampak tidak senang menjawabnya. Dia berbalik, melirik gadis lain di dekatnya dan bertanya padanya, Sue Fei, ayahmu sangat akrab dengan gunung binatang buas karena orang-orangmu sering pergi ke sana. Apakah kamu tahu mengapa teknik formasi gunung itu melemah? Sue Fei adalah putri tunggal pemimpin Kaba. Dia memiliki kulit seputih salju yang bersinar, bulu mata yang indah, dan mata yang dalam. Dia juga seorang gadis yang sangat cantik dari klan Suara Iblis. Aku tidak tahu. Teknik formasi terus melemah tanpa bisa dimengerti. Aneh kali ini, banyak anak iblis telah keluar dari gunung binatang buas suara, mengepung tempat ini selama berhari-hari. Mereka tampaknya tidak akan segera meninggalkan tempat ini. Apa yang ingin mereka lakukan setelah ini? Sue Fei menggelengkan kepalanya, menunjukkan bahwa dia tidak mengetahuinya. Chubi, prajurit manusia itu berbahaya. Kau harus menukarnya. Mutiara di tangan Yaji terus bertabrakan, getaran roh yang lemah beredar di dalam mutiara. Aku telah mengambil jiwa prajurit manusia yang ditangkap dan menggunakan teknik rahasia untuk membuat dan memurnikan mutiara yin ini. Mereka sangat berguna untuk pengembangan jiwa kita. Jika kau bertemu orang itu, mutiara yin ini milikmu. Yaji, sejak kapan kau menjadi begitu murah hati? Sue Fei penasaran, menatap Yaji dan bertanya dengan heran. Kau bersedia menukar mutiara-mutiara ini hanya karena seorang prajurit manusia. Apakah dia sangat istimewa? Para prajurit yang kutangkap telah memburu orang itu. Tanpa diduga, dia tidak takut pada mereka, tampaknya tubuhnya memiliki beberapa rahasia. Kurasa dia sedikit istimewa. Sue Fei memperhatikan bahwa Chubi masih tidak ingin menukar, dan karenanya dia menduga bahwa Chubi mungkin juga mengetahui sesuatu yang istimewa tentang Xian. Dia ingin mengklarifikasi lebih lanjut. Benarkah, Chubi, karena kau telah menangkapnya sejak lama, kau seharusnya menyadari sesuatu yang istimewa tentangnya. Tidak ada yang perlu ditemukan. Yi Chubi berkata dengan dingin. Yaji tersenyum dan tampaknya tidak mempercayainya. Ayo lakukan ini. Kau datang ke tempatku, dan aku bisa membiarkanmu memilih 5 prajurit manusia. Aku akan menggunakan kelima prajurit itu untuk ditukar dengan orang itu. Bagaimana menurutmu? Yaji, kau sangat menyebalkan. Wajah Yi Chubi tidak nyaman. Yaji mendengus dingin, matanya memancarkan sinar cahaya dingin dan tidak senang. Berkeliaranlah. Pada saat ini, lolongan marah binatang buas suara bergema dari jauh di dalam hutan di luar kota kuno. Swosh swosh. Binatang buas suara mengepung manusia burung dengan sayap abu-abu sepanjang 5 atau 6 meter. Ia menjerit dan mengepakkan sayapnya sambil terbang menjauh karena takut. Di bawah serangan hebat binatang buas suara, lelaki tua dari klan sayap abu-abu itu sama sekali tidak takut. Tubuhnya memancarkan bila angin yang menyilaukan, membuat binatang buas suara menangkis. Ia dengan berani menyerbu ke kota kuno klan Suara Iblis dan dengan angkuh berjalan di tembok kota. Teknik formasi pertahanan di tembok kota kuno klan Suara Iblis anehnya menyusut sedikit ketika sosoknya muncul, membiarkannya bebas memasuki kota kuno. Duo Longge, apa yang membawamu ke sini? Yameng mengangkat kepalanya dengan rambut putihnya yang penuh, tertawa terbahak-bahak, lalu menggenggam tangannya ke arah kepala keluarga klan sayap abu-abu dari kejauhan. Kami sedang berdiskusi apakah kami harus mengunjungi klan sayap abu-abu. Tidak disangka Duo Longge sudah datang ke sini lebih dulu. Itu sangat bagus. Mata abu-abu pucat Yi Tianmo memancarkan kekhawatiran. Dia diam-diam bertukar pandang dengan Yi Chubi. Yi Chubi sedang berbicara dengan Yaji, Sue Fei. Begitu dia melihat isyarat dari ayahnya, wajahnya sedikit berubah. Dia diam-diam mengangguk tanpa membiarkan siapapun memperhatikan, lalu berbicara kepada Sue Fei dan Yaji, ada yang harus kulakukan, aku pergi sekarang. Mendengar perkataannya, tanpa menunggu reaksi Yaji dan Sue Fei, dia langsung melompat, dan tubuh rampingnya menghilang dalam sekejap. Duo Long, kepala keluarga klan sayap abu-abu, menatap Yameng, Yi Tianmo, dan Kaba dengan tatapan membunuh. Dia berteriak, kudengar kalian telah menangkap beberapa manusia. Benar sekali. Wajah Yameng tampak heran. Beberapa manusia telah muncul di hutan dekat sini sebelumnya tanpa alasan yang diketahui. Kami telah menangkap dan mengurung mereka. Mengapa kau mengkhawatirkan manusia-manusia ini?
Apakah klan sayap kelabu milikmu juga ingin menggunakan jiwa manusia untuk memurnikan sesuatu? Keluarkan semua prajurit itu, aku sedang mencari seseorang. Mata Duolong seperti ular berbisa yang ganas memancarkan cahaya ganas. Han Long, anakku, telah dibunuh oleh seorang manusia. Aku ingin menghancurkan tulang-tulangnya menjadi abu, membuatnya menderita segala macam siksaan yang menyakitkan. Apa? Yameng, Kaba, dan Yi Tianmo tidak dapat menahan diri untuk tidak berteriak, wajah mereka tampak ketakutan. Baiklah, aku tahu apa yang harus dilakukan. Yameng mengangguk, memahami bahwa masalah ini serius. Dia menoleh ke Yaji dan memerintahkan, bawa semua prajurit manusia ke sini. Yaji membungkukkan tubuhnya dan pergi dengan cepat. Yi Tianmo, ku dengar kau juga telah menangkap seorang prajurit manusia. Haruskah kau juga? Yameng menatap Yi Tianmo. Yi Feng, kau kembali dan bawa manusia itu ke sini. Yi Tianmo tidak banyak bicara, ia memerintah seorang pemuda yang berdiri tidak jauh darinya. Yi Feng juga cepat-cepat pergi. Duolongge, apakah benar banyak binatang buas suara yang menyerbu wilayah klan sayap abu-abu? Kaba tiba-tiba bertanya. Hanya daerahmu yang dalam bahaya. Tidak banyak binatang buas suara yang muncul di daerah kami, mudah untuk memusnahkan mereka. Wajah Duolong dingin ketika ia menjawab. Tampaknya ia tidak ingin membicarakan apapun sebelum membalas dendam. Kaba ingin menanyakan sesuatu, tetapi ketika melihat wajah dingin Duolong, ia menyeringai dan berhenti bertanya. Yameng dan Yi Tianmo pun tidak mengatakan apa-apa lagi, mereka semua memasang wajah aneh sambil menunggu dalam diam. Tidak lama setelah itu, Yaji dan orang-orang lain dari klan suara iblis menggunakan beberapa binatang buas untuk menarik kurungan besar yang memenjarakan Cao Zilan, Pan Ze, dan para prajurit lainnya. Cao Zilan, Gulinglong, Pan Ze, dan Qi Yang King sedang duduk di sudut kurungan. Wajah mereka terus berubah saat mereka diam-diam mengamati klan suara iblis dan Duolong dari klan sayap abu-abu. Dalam beberapa hari terakhir, pelayan mereka telah dibawa pergi satu persatu dan menghilang sepenuhnya. Mereka mengerti bahwa orang-orang Yaji telah membunuh orang-orang yang telah dibawa pergi. Meskipun Cao Zilan tidak berani menggunakan roh bela diri Dewa Rohnya, dia masih samar-samar tahu bahwa jiwa orang-orang itu telah diekstraksi dari tubuh mereka dan disempurnakan menjadi obat kultivasi khusus untuk klan suara iblis. Setelah Cao Zilan mengungkapkan apa yang telah dia deteksi, semua yang hidup itu tenggelam dalam keputusasaan, mulai merasa menyesal, berpikir bahwa mereka seharusnya tidak memasuki medan perang jurang untuk memburu Yingmu dan Xian. Mereka seharusnya melepaskannya. Dendam membanjiri mata Duolong. Dia terus-menerus menatap para prajurit yang tertangkap itu, menggelengkan kepalanya tanpa henti. Sebuah bola kristal hijau tua tiba-tiba muncul di telapak tangan Duolong. Ketika dia sedikit membalikkan tangannya, setiap lingkaran cahaya hijau terpancar dari bola kristal itu. Di tengah cahaya hijau itu, penampilan Xian seperti ilusi terbalik di dalam air perlahan-lahan muncul. Xian, Cao Zilan, Pan Ze, Gulinglong, dan Kuyan King, mereka yang dikurung di dalam kurungan, semuanya berteriak dengan ketakutan di mata mereka, semangat mereka bergejolak. Mereka segera tahu siapa yang dicari Duolong, dialah yang menempatkan mereka dalam situasi putus asa ini. Itu dia, Yaji juga berteriak. Siapa? Duolong menggertakkan giginya. Orang yang telah ditangkap oleh Cubi. Aku pernah bertemu dengannya sebelumnya. Menghadapi mata dingin Duolong, Yaji tidak berani berbohong tetapi dengan cepat berkata, dia sedikit istimewa. Orang-orang yang telah aku tangkap datang ke tempat ini untuk memburunya. Namun, mereka tidak dapat membunuhnya meskipun jumlahnya banyak. Yi Tianmo, tubuh Duolong tiba-tiba memancarkan aura yang luar biasa. Dia berteriak dengan marah dan berteriak keras. Cepat bawa orang itu padaku. Sinar cahaya abu-abu muncul di mata abu-abu Yi Tianmo. Aliran jiwa yang aneh meledak di kepalanya, Qi yang dalam dengan cepat berkumpul di tubuhnya dan mengalir deras melalui pembuluh darahnya. Dia siap mengambil risiko dengan Duolong. Aku sudah menyuruh Yi Feng untuk membawanya keluar. Yi Tianmo dalam mode waspada, dia berkata dengan wajah dingin, dia akan segera membawa orang itu ke sini. Duolong, kamu tidak perlu terlalu gelisah. Baiklah, kuharap orangmu bisa membawa orang itu ke sini. Kalau tidak, jangan salahkan aku karena tidak punya belas kasihan.
Duolong menganggukkan kepalanya perlahan sambil melotot ke arah Yi Tianmo. Di dinding kota kuno, Duolong memancarkan aura pembunuh, matanya mengandung kebencian yang sangat besar. Dia menunggu dalam diam. Ketiga orang Kaba, Yameng, dan Yi Tianmo tetap di sampingnya tanpa berkata apa-apa. Banyak orang klan suara iblis bahkan tidak bernapas dengan keras atau berani menatap Duolong. Mereka semua berdiri tegak. Kekuatan keseluruhan ras sayap lebih kuat daripada klan suara iblis. Ketika bertarung dengan ras sayap dalam beberapa tahun terakhir, jika bukan karena konflik internal di dalam ras sayap, klan suara iblis mungkin sudah ditaklukkan. Tubuh ras sayap kokoh, ki mereka yang dalam besar dan kuat. Selain itu, mereka tidak takut dengan invasi dari jiwa klan suara iblis. Itulah keuntungan yang diberikan Tuan kepada mereka ketika bertarung dengan klan suara iblis. Duolong adalah patriark klan sayap abu-abu. Meskipun kekuatan klan sayap abu-abu tidak sekuat klan sayap hitam dan klan sayap putih, mereka sangat agresif. Klan sayap abu-abu Duolong adalah kekuatan utama yang mendesak perbudakan klan suara iblis. Oleh karena itu, orang-orang klan suara iblis paling membenci Duolong dari klan sayap abu-abu, tetapi mereka juga paling takut padanya. Duolong datang ke sini merupakan intimidasi bagi tiga orang Kaba, Yameng, dan Yi Tianmo. Bagi seluruh klan suara iblis, Duolong dapat dianggap sebagai pembunuh yang kejam. Mereka tidak tahu apa yang akan dia lakukan. Di dalam kandang, mata Cao Zilan bening, menyapu tubuh Duolong dan diam-diam menatap bola kristal di tangan Duolong. Dia sangat heran. Dia tidak tahu kejahatan apa yang telah dilakukan Xian terhadap Duolong. Namun, melihat wajah Duolong, dia takut Xian akan segera menerima lebih banyak berita buruk daripada berita baik kali ini. Kali ini bukan hanya permainan. Cao Zilan diam-diam menghela nafas. Dia berharap Xian bisa menyerang klan suara iblis sehingga dia punya kesempatan untuk melarikan diri dari kurungan jiwa klan suara iblis. Namun, kedatangan Duolong telah menyebabkan Xian menjadi sasaran bagi semua orang. Sekarang semua orang menganggapnya duri di mata mereka. Lagi pula, apa sebenarnya yang dia lakukan? Cao Zilan bisa membayangkan bahwa Xian akan segera dibawa ke sini untuk diikat. Duolong pasti akan membuatnya menderita segala macam siksaan sehingga dia lebih baik mati daripada hidup. Dia mungkin akan mati bahkan sebelum kelompok Cao Zilan. Kuyan King dan Pan Ze memiliki pikiran yang sama dengannya. Tiba-tiba, sosok Yi Feng muncul dari jauh. Bahkan sebelum tiba di sini, Yi Feng sudah berteriak, "Guru besar, orang itu telah melarikan diri. Kita tidak tahu kapan dia meninggalkan kota. Dia seharusnya sudah berada di luar kota." Apa? Yi Tianmo tak kuasa menahan diri untuk berteriak. Ke arah mana? Duolong berteriak keras. Di sana. Yi Feng menunjuk ke arah luar kota. Yi Tianmo, kuharap bukan kau yang melakukannya. Tunggu sampai aku menangkapnya, aku akan menanyainya. Tubuh Duolong melayang dengan marah ke udara. Jika aku tahu kau yang melakukannya, jangan salahkan aku karena tidak punya belas kasihan. Mendengar perkataannya, Duolong segera terbang keluar. Yameng, Kaba, Yi Tianmo dan prajurit tingkat tinggi lainnya dari klan suara iblis semuanya tercengang sejenak sebelum terbang ke arah Duolong ke tembok kota kuno lainnya. Di tembok lain kota kuno, Yameng, Kaba, Yi Tianmo, Yaji dan orang-orang klan suara iblis melihat ke depan di kejauhan. Kawanan binatang buas, satu persatu, datang dan berkumpul di suatu tempat di hutan. Anak iblis tingkat ke-6 terus menjerit, seolah memanggil lebih banyak binatang buas. Jika dihitung, tidak kurang dari 1000 binatang buas suara berkumpul seperti kawanan nyamuk. Di belakang sejumlah besar binatang buas suara mengeluarkan banyak aliran cahaya yang menyilaukan. Dari kejauhan, terlihat banyak prajurit bersayap panjang tingkat tinggi dari ras sayap yang bertarung dengan agresif dengan binatang buas suara. Aliran api merah tua yang menyala seperti kilat merah sekarang melesat menuju tempat di mana banyak binatang buas suara berkumpul. Mengikuti aliran api merah yang menyala itu, Duolong dengan bila angin di sekujur tubuhnya mengaduk udara. Dia melotot dan menunjukkan giginya lalu mengangkat kepalanya ke langit sambil tertawa. Kekuatan api yang menyala itu dahsyat. Orang itu adalah orang yang telah kau tangkap. Kaba menatap sosok api yang menyala itu dan mengamati dengan saksama untuk beberapa saat. Wajahnya tiba-tiba berubah. Itu tidak benar.
Api yang menyala ini bukan yang biasa. Bukan, ini adalah api surga. Ini adalah api surga. Yi Tianmo, kau melakukannya dengan baik. Mata Yi Tianmo memancarkan sinar terang sementara tubuhnya bergerak ringan dan bergoyang. Dia kemudian berkata dengan senyum yang sakit-sakitan, aku tidak tahu. Kau tidak tahu. Wajah Yameng tampak curiga. Tubuh orang itu memiliki segel kurungan jiwamu. Jika kau meletakkan teknik formasi pada tubuhnya, bagaimana mungkin kau tidak mengetahui rahasia tubuhnya? Yi Tianmo, apakah kau tidak takut bermain api? Itu akan membakarmu sampai mati pada akhirnya. Kau adalah pemimpinnya, dan kau tidak tahu betapa berbahayanya api surga bagi suku kita. Petik 2. Aku tidak tahu orang bodoh ini bisa memiliki api surga itu. Yi Tianmo menggelengkan kepalanya. Namun, jangan khawatir, Duolong telah pergi ke sana. Tidak peduli apakah orang bodoh ini memiliki api surga atau tidak, dia tidak bisa bersembunyi dari serangan mematikan Duolong. Keadaan memang sudah seperti ini, tidak perlu terlalu khawatir. Ketika Yi Tianmo berbicara, tubuh Cubi muncul kembali dengan tenang. Kau masih mengatakan bahwa itu tidak ada hubungannya denganmu. Wajah Kaba dingin. Mungkin kau bahkan sudah tahu bahwa si tolol itu telah membunuh putra Duolong. Jika tidak, kau tidak akan membiarkan Cubi membebaskannya. Yi Tianmo, kau tahu apa yang kau lakukan. Setelah Duolong menangkap si tolol itu, menginterogasinya dan membunuhnya, dia masih bisa memburumu untuk membalas dendam. Kau tahu betul kepribadian Duolong, mengapa kau melakukan itu? Aku tidak tahu apa yang kau bicarakan. Wajah Yi Tianmo tetap tidak berubah. Bahkan jika Duolong ingin mencariku untuk membalas dendam, itu tidak ada hubungannya denganmu. Mengapa kau begitu peduli? Bagus sekali. Kaba menoleh ke Yi Tianmo sambil menganggukkan kepalanya dengan wajah dingin. Tiba-tiba dia tampak mengerti sesuatu dan tertawa terbahak-bahak. Aku mengerti, aku paham sekarang. Yi Tianmo, ternyata kalian sudah punya niat tertentu terhadap kami. Hahaha, Heaven Flame adalah musuh klan suara iblis. Kalian ingin menggunakan orang itu untuk mengendalikan Yameng dan aku. Akhirnya, aku mengerti. Wajah Yameng berubah, perlahan menganggukkan kepalanya juga. Jadi, begitulah. Yi Tianmo, rencana kalian kedengarannya sangat bagus. Sayangnya, Duolong datang ke sini dan menghancurkannya. Kalian tidak menyangka bahwa Duolong bisa tahu siapa yang telah membunuh putranya, begitulah rencana kalian menjadi salah. Kalian pasti punya bakat untuk berspekulasi. Yi Tianmo menggelengkan kepalanya dengan wajah yang tidak berubah. Kalian akan menyesali ini. Kaba memaksakan senyum tipis. Wajah Yameng menjadi gelap, dia tampaknya tidak puas dengan apa yang telah dilakukan Yi Tianmo. Dia tampaknya memiliki beberapa pemikiran rahasia untuk menghadapi Yi Tianmo. Aliran api yang membakar menyebar dari tubuh Xian, dia berubah menjadi roket yang melaju kencang menuju tempat berkumpulnya binatang buas suara. Setelah Yi Cubi memberitahu Xian bahwa Duolong telah datang, Xian segera berlari keluar kota secepat cahaya. Ketika dia membunuh Han Long, dia juga membunuh dua prajurit lain yang menemaninya karena dia ingin mencegah orang yang lebih unggul dari suku mereka mengetahuinya. Dia pikir mereka tidak akan pernah tahu apa yang telah terjadi karena dia telah membereskan semuanya. Namun dia salah, jadi dia hanya bisa melarikan diri dan bersembunyi. Dia tahu keuntungannya. Dia memiliki api surga, dan dia tidak takut pada binatang buas suara. Oleh karena itu, tempat berkumpulnya binatang buas suara adalah tempat baginya untuk bersembunyi. Di dalam gunung binatang buas suara, Xian tahu dari Cubi bahwa ada teknik pertahanan yang besar dan kuat di gunung binatang buas suara. Teknik pertahanan ini terisolasi dari gunung binatang buas suara. Bahkan tiga pemimpin ras sayap tidak dapat menyingkirkan tempat berlindung itu. Di dalam gunung binatang buas suara dipenuhi oleh binatang buas suara, dan aura yin yang dingin di langit dan bumi sangat kuat di sana. Kecuali binatang buas suara, kekuatan orang biasa akan berkurang jika melewati gunung itu. Selama Xian dapat tiba di gunung binatang buas suara, dia tidak akan takut dengan serangan binatang buas suara dengan api surga di dalam tubuhnya. Api surga dapat membakar segalanya, dan dengan demikian mungkin bahkan dapat menghancurkan teknik pertahanan di dalam gunung itu. Gunung binatang buas suara berbahaya bagi orang lain, tetapi itu adalah satu-satunya tempat yang dapat menyelamatkannya dari pengejaran Duolong.
Sementara api yang membara di dalam tubuhnya mendidih, Xian mendesak pergeseran listrik, dengan cepat berlari menuju tempat binatang buas suara berkumpul seperti kilat. Hampir 1000 binatang buas suara berkumpul dan mengepung 10 orang dari klan sayap hitam dan klan sayap putih. Ada beberapa binatang buas suara tingkat ke-6 atau ke-7 di antara mereka. Binatang buas suara ini memancarkan aura yin kemana-mana, menciptakan lapisan awan abu-abu yang dapat dilihat dari jauh. Xian seperti roket yang melesat ke arah binatang buas suara itu. Awan hitam yang bergerak seperti aura yin menghantam wajah Xian. Xian menarik napas dalam-dalam dan langsung merasa bahwa jiwanya nyaman dan pikirannya menjadi sangat jernih. Xian dengan hati-hati merasakan tubuhnya sejenak dengan mata terkejut. Tubuhnya sedikit menggigil, dan wajahnya penuh kegembiraan. 3 meridian di dadanya menciptakan pusaran yin yang perlahan beredar. Pergerakan pusaran yin terkait dengan aura yin di dekatnya. Begitu pusaran yin mulai beredar, tubuhnya juga mulai menyerap aura secara proaktif. Pada saat yang sama, pusaran lain diam-diam terbentuk di atas kepalanya. Begitu pusaran ini muncul, ia segera memproyeksikan kekuatan yang luar biasa. Aura yin di sekitarnya seperti awan abu-abu, di bawah daya tarik pusaran, dengan cepat terbang menuju pusaran itu, menjadi suplemen untuknya, membuatnya semakin besar dan besar. Formula hitam, teknik bela diri khusus ini berasal dari Sekte Tiga Dewa. Itu bisa menyerap banyak aura langit dan bumi. Jika meluncurkan formula hitam di area aura yin yang padat, itu akan secara otomatis membentuk angin puyuh yang menyerap semua aura langit dan bumi di area itu dan mengubahnya menjadi mutiara yin di dalam pusaran yin. Tahun itu di medan yin, Xian telah menggunakan formula hitam untuk menahan aura yin. Ketika secara tidak sengaja mendesak formula hitam, dia juga secara tidak sadar menyerap semua aura yin di medan yin. Adegan itu masih sangat jelas sekarang. Saat ini, melihat transformasi yin swirl dan pusaran terbentuk di atas kepala, Xian tiba-tiba merasa bahwa itu bisa terjadi lagi. Ketika tubuhnya masih melayang di udara, dan api yang membakar mengalir di dalam tubuhnya, pusaran, yang telah dipadatkan dan dimurnikan oleh aura yin, melayang-layang di atas kepalanya. Pusat pusaran memancarkan gravitasi yang kuat, secara agresif mengumpulkan aura dari mana-mana. Di daerah ini, lebih dari 1000 sound beast telah mengenali beberapa perubahan aneh di langit dan bumi. Mereka semua dengan kesal menatap Xian. Dari tembok kota kuno yang jauh, 3 orang Kaba, Yameng, dan Yi Tianmo tidak bisa mempercayai apa yang terjadi. Mereka melihat ke arah tempat Xian dengan mata dan mulut terbuka lebar. Pemurnian kondensasi yin qi, kekuatan terbentuk dari kondensasi yin. Apa yang terjadi? Aku tidak tahu. Orang itu rupanya manusia, bagaimana dia bisa memiliki kemampuan untuk mengumpulkan aura yin untuk kultivasi yang mirip dengan binatang buas suara. Selain itu, kecepatan pengumpulan yin-nya bahkan beberapa kali lebih cepat daripada binatang buas suara. Umat manusia tidak dapat memiliki kekuatan ini. Bahkan klan suara iblis tidak dapat mengumpulkan kekuatan yin secepat itu. Tubuh kita tidak dapat menahan kekuatan yin sebanyak itu. Lagi pula, siapa orang itu? Ketiga pemimpin klan suara iblis ketakutan dengan mata terbelalak kaget. Di tempat binatang buas suara berkumpul, seorang pria parubaya dari klan sayap hitam dengan sayap hitam dan penampilan luar yang aneh berdiri bahu-membahu dengan seorang wanita dewasa cantik dari klan sayap putih dengan sayap seputih salju. Dari kejauhan, mereka melihat tubuh Xian terbenam dalam api yang membara dan pusaran yin muncul di atas kepalanya. Di sana, benda yang keluar dari tubuh orang itu benar-benar api surga. Wanita cantik bersayap seputih salju itu bertanya dengan suara merdu yang lembut. Itu adalah api surga. Di sana, kepala keluarga klan sayap hitam, menjawabnya, matanya yang aneh memancarkan sinar cahaya yang aneh. Pertama-tama teknik pertahanannya melemah, dan sekarang muncul seorang pria yang memiliki api surga. Mungkin kita bisa keluar dari tempat ini kali ini. Yuro, kita harus mencegah Duolong yang suka berkelahi itu. Aku telah menyadari bahwa bajingan manusia ini memiliki api surga. Menurut Duolong, dialah yang seharusnya membunuh Hanlong. Ya, kita harus mencegahnya, kita tidak boleh membiarkan apapun terjadi pada bajingan kecil ini. Yuro, kepala keluarga klan sayap putih sedikit mengangguk. Di sana, kepala keluarga klan sayap hitam dan Yuro,
kepala keluarga klan sayap putih berdiskusi satu sama lain sebelum segera pergi. Banyak prajurit tingkat tinggi dari klan sayap hitam dan klan sayap putih saat ini sedang berhadapan dengan pengepungan binatang buas suara di tempat yang sama di mana Disan dan Yurou baru saja pergi. Namun, tidak terlalu sulit bagi mereka untuk mengalahkan binatang buas itu. Jumlah prajurit tingkat tinggi dari klan sayap hitam dan klan sayap putih bahkan jauh lebih banyak daripada klan sayap abu-abu. Mereka semua adalah prajurit yang luar biasa dan berpengalaman, pengalaman mereka dalam bertarung dengan binatang buas suara sangat mendalam. Mereka semua memiliki kekuatan yang luar biasa. Menghadapi serangan binatang buas suara serta tidak memiliki dukungan dari Yurou dan Disan, mereka masih sangat tenang. Kaba dari klan suara iblis mempertimbangkan dengan saksama sejenak dengan wajah muram sebelum berkata, kita harus pergi ke sana untuk melihat. Bajingan kecil ini sangat istimewa, mungkin dia adalah kunci bagi kita untuk keluar dari tempat terkutuk ini. Benar sekali, orang ini tidak mungkin mati. Jika dia mati, mungkin kita tidak akan pernah bisa keluar. Setelah Xian melepaskan api surga dan menerapkan formula hitam untuk mengumpulkan aura yin langit dan bumi, sikap Yameng telah berubah secara luar biasa. Dia mulai membela hidup Xian. Kau tidak takut dengan bahaya api surga bagi suku kita sekarang, kan? Yi Tianmo diam-diam tersenyum. Kultivasi orang ini hanya di alam bumi, kita masih bisa mengendalikannya. Tunggu sampai kita keluar dari tempat kumuh ini, kita akan menanganinya. Kaba berkata dengan dingin. Benarkah? Yi Tianmo tersenyum. Aku tahu semua orang penasaran dengan caranya mengumpulkan aura yin. Bagaimanapun, kultivasi klan suara iblis memiliki hubungan yang erat dengan aura yin. Jika kita bisa mendapatkan metode kondensasi yin miliknya, itu memang peningkatan yang signifikan bagi suku kita. Ini masalah besar bagi suku kita. Kaba berkata dengan nada rendah. Apa yang kita tunggu? Kita harus pergi sekarang. Jika Doulong membunuhnya, kita tidak akan punya apa-apa. Yameng berteriak dengan gembira dan segera terbang keluar. Dia bahkan tidak takut dengan ancaman anak iblis. Yi Feng, Cubi, kalian berdua tinggal di sini dan jangan tinggalkan kota kuno dengan cara apapun. Yi Tianmo memberi instruksi kepada mereka sebelum mengikuti kedua pemimpin lainnya. Api yang menyala-nyala melayang di sekitar tubuh Xian sementara aura yin langit dan bumi berputar di atas kepalanya. Hanya dalam waktu singkat, pusaran yin ini menjadi puluhan kali lebih besar dari sebelumnya. Pada saat ini, pusaran itu ternyata hanya pusaran biasa. Aura yin memadat di udara seperti naga abu-abu raksasa yang meliuk dan menyerap aura yin langit dan bumi di dekatnya pada saat yang bersamaan. Semakin banyak aura yin langit dan bumi berkumpul. Kekuatan yin juga memengaruhi api surga di tubuh Xian. Api yang membara di dalam tubuhnya berangsur-angsur menghilang. Sementara kekuatan yin telah sepenuhnya menutupi tempat itu, lapisan yin abu-abu tebal yang berputar-putar masih membungkus tubuh Xian dengan erat. Tampaknya binatang buas suara bermaksud menyerbu ke arahnya karena mereka menyadari bahwa tubuhnya lebih berat dan menjadi tidak bergerak. Tubuh Xian diam-diam melayang di udara. Sementara pusaran di atas kepalanya menarik tubuhnya ke atas dengan kecepatan tinggi, tiba-tiba berhenti 100 meter di atas tanah. Pusaran yin telah terbentuk, tetapi dia tidak dapat mengendalikannya. Saat ini, Duolong, patriark klan sayap abu-abu, masih mengejarnya. Xian ingin keluar dari keadaannya saat ini, tetapi dia menyadari bahwa perubahan abnormal pada pusaran yin di dalam tubuhnya tidak lagi berada di bawah kendalinya. Sialan Sekte Tiga Dewa, Xian tak kuasa menahan diri untuk mengutuk. Ia tak mampu mengendalikan formula hitam dan roh bela diri bintang dari Sekte Tiga Dewa. Pada saat kritis ini, anomali formula hitam dan roh bela diri bintang dari Sekte Tiga Dewa dapat menempatkannya dalam kebinasaan abadi. Seperti saat ini, pada saat krusial ini, ketika Duolong mengejar di belakang, ia tak dapat menggerakkan tubuhnya karena anomali formula hitam. Tubuhnya terkunci rapat di udara. Dalam waktu singkat ketika Duolong tiba, ia dapat dengan mudah membunuhnya. Anomali formula hitam akan menyebabkan kematiannya. Karena masih di udara, ia tak berdaya mencoba menghentikan pusaran yin. Terlepas dari hidup atau mati, aura yin langit dan bumi di atas kepalanya masih bergulir ke dalam pusaran itu. Aliran kekuatan yin yang masuk akal berkumpul di tengah pusaran yin terlebih dahulu sebelum perlahan mengalir ke meridian.
3 mutiara yin kecil di dalam pusaran yin dengan cepat terbentuk. 3 mutiara yin dengan cepat jatuh ke meridian begitu terbentuk. Kekuatan yin yang dingin mulai mengaduk meridian dengan cepat, membuat kecepatan sirkulasi pusaran yin dan pusaran di atas kepalanya semakin cepat. Xian tidak tahu apakah harus tertawa atau menangis. Aura yin langit dan bumi di tempat ini jauh lebih padat daripada di tanah kelelahan yin. Dalam waktu yang singkat, 3 mutiara yin telah terbentuk di dalam meridiannya. Jika Duolong tidak mengejarnya, dia akan merasakan bahwa perubahan saat ini luar biasa. Dia sangat beruntung bisa membuat formula hitam menyerap aura yin dari mana-mana. Namun, pengejaran Duolong menekan kegembiraannya. Terlepas dari seberapa banyak aura yin yang dia kumpulkan kali ini, begitu Duolong tiba, satu-satunya pilihan yang tersisa baginya adalah mati. Menurut Yi Chubi, Duolong berada di alam langit tertinggi. Memang benar bahwa salah satu kakinya telah melangkah ke alam dewa yang mendalam dengan kekuatan sihir hitam yang mendalam. Mereka yang memiliki level itu dapat dengan mudah membunuhnya. Ketika berhadapan dengan orang yang beberapa alamnya lebih tinggi darinya, mengumpulkan lebih banyak atau lebih sedikit aura yin tidak terlalu berguna saat ini. Sambil diam-diam merasakan aura yin langit dan bumi, Xian tidak bisa melakukan apapun selain menunggu kedatangan Duolong. Boom! Begitu Duolong melompat ke lapisan awan abu-abu aura yin, 2 lingkaran hitam putih bergelombang menghantamnya dengan keras. Tubuh Duolong terus-menerus gelisah. Diserang oleh 2 lingkaran yang melambai, dia terus bergerak mundur 100 meter sebelum berdiri dengan mantap di tanah. Di San, Yurou, Duolong sangat marah, berteriak dengan marah. Mengapa kau menghentikanku? Tidak diketahui kapan Kaba, Yameng, Yi Tianmo juga diam-diam muncul di sana, ratusan meter di belakang Duolong. Mereka semua mengernyitkan alis dan melihat ke arah Duolong. Dan kau juga, mengetahui niat ketiga orang itu, Duolong menoleh melihat mereka dan berkata dengan dingin, kau ingin menghentikanku juga. Jika kau ingin membunuh bajingan kecil itu, kami bertiga akan bersatu untuk menghentikanmu. Yameng mengangguk dan menjawab, kau berani menghadapiku. Duolong mengangkat kepalanya ke langit sambil tertawa dingin. Dia berkata dengan keras, berani main-main dengan klan sayap abu-abu. Apa kau sudah mempertimbangkan konsekuensinya? Cukup, Duolong. Suara Disan tiba-tiba meninggi, dan kilat hitam muncul segera setelah itu. Disan mengepakkan sayapnya dan muncul di depan Duolong dalam sekejap. Yurou dengan lembut terbang seperti bulu, muncul di belakang Disan. Dia menatap Duolong dengan tidak senang dan berkata, Duolong, tenanglah, mari kita bicara. 3 dari mereka punya niat baik. Mereka ada di sini juga karena kedua suku kita, jangan salah paham. Disan dan Yurou, satu di kiri, satu di kanan, menghalangi jalan Duolong yang mendekat. Ekspresi Duolong terus berubah. Saat menghadapi 3 orang dari kelompok Kaba, dia bisa melolong atau menggeram apapun yang dia inginkan untuk mengintimidasi mereka. Namun, menghadapi Disan dan Yurou, dia tidak memiliki tekad yang sama. Kekuatan klan sayap hitam dan klan sayap putih lebih kuat dari klan sayap abu-abu. Kemampuan Disan dan Yurou juga satu tingkat lebih tinggi darinya. Disan jahat, Yurou berbahaya. Duolong sangat memahami keuntungan mereka. Dia sendirian melawan salah satu dari mereka bukanlah langkah yang cerdas, belum lagi kedua orang ini sudah berada di pihak yang sama. Kaba, Yameng, Yi Tianmo jelas akan bersatu. Dia harus waspada terhadap persatuan mereka. Mengapa kau melindungi bajingan kecil itu? Duolong menggertakkan giginya dan bertanya. Dia perlahan-lahan mulai tenang. Dia bisa membawa kita keluar dari sini. Api surga di tubuhnya bisa membakar abis teknik formasi gunung binatang buas suara. Seperti yang kau ketahui, pasti ada cara bagi kita untuk keluar dari tempat ini di dalam gunung binatang buas suara. Disan tersenyum dan berbicara kepada Duolong. Bajingan kecil itu akan mati tetapi tidak sekarang. Tunggu sampai kita menemukan cara untuk keluar dari sini, kau bisa dengan bebas menangani bajingan kecil itu. Tetapi sebelum itu, kau tidak boleh menyakitinya. Kalian semua punya pikiran yang sama. Duolong melihat sekeliling. Yurou, Kaba, Yameng, dan Yi Tianmo semuanya mengangguk. Semua orang setuju dengan apa yang baru saja dikatakan Disan. Baiklah, aku tidak akan menyentuhnya, untuk saat ini. Kuharap penilaianmu benar.
Duo Long berkata dengan wajah muram setelah merenung sejenak. Di bawah tekanan kelima orang itu, dia tidak bisa berbuat apa-apa selain setuju dengan mereka. Dia mengangguk dan berkata, aku meninggalkan tempat ini untukmu. Aku akan kembali ke klan sayap kelabu. Jika ada perubahan, beritahu aku. Satu hal lagi, kau harus menyerahkan bajingan kecil itu padaku nanti. Aku ingin dia hidup-hidup. Aku bisa melakukannya. Disan berkata dengan tenang. Duo Long tidak berkata apa-apa lagi dan pergi dengan wajah aneh, langsung menghilang dari pandangan orang lain. Kurasa kita bisa pergi menemui bajingan kecil itu sekarang. Dia manusia yang baik, dia membawa kita secercah harapan untuk keluar dari tempat ini. Yurou tersenyum mempesona. Aku tahu bahaya api surga bagi klan suara iblismu, tetapi kuharap kau akan menerima situasi ini dan tidak melakukan kesalahan apapun. Kalau tidak, jangan salahkan aku karena tidak punya belas kasihan. Wajah Kaba, Yameng, Yitian mau terus berubah. Di bawah tatapan tajam Yurou, mereka semua mengangguk menunjukkan kepatuhan mereka. Jika kita semua setuju, mari kita pergi ke sana. Setelah menyelesaikan kalimatnya, Disan segera bergegas ke lokasi Xian yang sekarang dibanjiri aura yin. Orang-orang lain mengikuti San dengan penuh rasa ingin tahu tentang apa yang telah dilakukan Xian di daerah itu dan bagaimana hasilnya. Awan hitam berarak tanpa henti. Awan-awan itu terbentuk karena kondensasi aura yin dari binatang buas suara di dekatnya. Binatang buas suara yang berlari keluar dari gunung binatang buas suara membawa aura yin yang kuat karena tubuh binatang buas suara mengandung aura yin. Aura yin adalah sumber daya kekuatan binatang buas suara, sumber utama yang memungkinkan mereka bertahan hidup. Pusaran yang berasal dari Xian memiliki gravitasi yang kuat. Keberadaan pusaran itu membuat aura yin yang melayang di sekitar tubuh binatang buas suara itu terbang keluar dan kemudian kembali ke pusat pusaran. Setelah itu, aura yin berubah menjadi kekuatan yin yang menyerap ke dalam tubuh Xian dan akhirnya menjadi mutiara yin di dadanya. Formula hitam itu luar biasa. Secara tak terduga, ia memiliki kekuatan yang mengerikan untuk menyerap aura yin dari binatang buas suara di sekitarnya. Di tengah lapisan awan hitam, pusaran besar itu beredar di atas kepala Xian dan semakin membesar. Gravitasinya juga meningkat dengan hebat. Banyak aura yin yang berkumpul di sini bergulung menjadi pusaran, berubah menjadi kekuatan yin murni yang mengalir ke pusat pusaran yin. Lebih dari 1000 binatang buas suara di dekatnya menunjukkan rasa takut dan ketidakpastian mereka. Bahkan binatang buas suara di tingkat ke-6 tidak dapat mengendalikan aura yin di luar tubuh mereka, tanpa daya menyaksikan aura yin terbang ke arah Xian dengan gila. Karena itu, binatang buas suara itu mulai ketakutan. Beberapa binatang buas suara tingkat tinggi ingin menyerbu dan membunuh Xian seketika saat dia menyerap aura yin. Namun, begitu binatang buas suara tingkat tinggi mendekati Xian, mereka menyadari bahwa ada api surga yang perkasa di dalam tubuhnya. Api surga adalah musuh bebuyutan semua binatang buas suara. Meskipun mereka menjauh darinya, mereka masih bisa merasakan api surga yang membakar di tubuh Xian yang cukup kuat untuk membakar mereka. Karena takut oleh api surga, binatang buas suara yang sebelumnya ingin melompat ke Xian untuk membunuhnya langsung bergerak mundur tanpa ragu-ragu. Geraman dan lolongan jahat binatang buas suara bergema di udara, mereka tampaknya terangsang oleh sesuatu. Mereka mengabaikan para penyembah berhala ras sayap dan tidak berani mendekati Xian. Sebaliknya, mereka dengan cepat terbang kembali ke gunung binatang buas suara. Selama binatang buas suara mendekati Xian, mereka segera menyadari bahwa aura yin di dalam tubuh mereka menyebar tak terkendali, dengan cepat dan diam-diam berkumpul di pusaran di atas kepala Xian. Binatang buas suara itu memiliki perasaan tidak aman. Mereka tahu bahwa jika mereka tinggal di sini, aura yin mereka akan terus berkurang. Oleh karena itu, hampir 1000 binatang buas suara telah melarikan diri. Tepat setelah binatang buas suara melarikan diri, aura yin langit dan bumi yang berasal dari binatang buas suara itu semakin berkurang hingga berhenti. Pusaran besar yang melayang di atas kepala Xian mulai melambat. Karena semakin sedikit yin yang mengalir masuk, pusaran itu perlahan menghilang setelahnya. Awan hitam tebal perlahan memudar dan berangsur-angsur menghilang. Tubuh Xian juga mulai turun perlahan saat awan hitam menghilang.
Tanpa awan hitam dan basis kultivasi alam langit, dia tidak dapat mempertahankan pose berdiri sombong di udara. Dia akhirnya jatuh ke hutan lebat. Buk, Xian jatuh ke tanah. Pusaran di atas kepalanya menghilang tanpa meninggalkan jejak. Kekuatan yin yang tersembunyi di dalam mutiara yin dari 3 pusaran yin di dadanya juga jatuh ke meridian. Pada saat ini, meridian di dadanya berisi 6 mutiara yin. Kekuatan yin di dalam mutiara yin itu menakutkan, menyegarkan seluruh tubuhnya, membuatnya merasa nyaman. Kekuatan yin tampaknya juga memengaruhi pusaran yin di dadanya, membantu pusaran yin menjadi efisien dan meningkatkan kecepatan pemurnian. Pusaran yin telah memurnikan semua kekuatan yin sebelum perlahan berhenti sesudahnya. Xian juga telah membuka matanya. Karena dikelilingi oleh banyak orang, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak berteriak. Setelah menenangkan dirinya, dia bertanya dengan nada rendah, "Apa yang kamu inginkan?" Seberkas cahaya aneh menyala di mata ketiga pemimpin Kaba, Yameng, dan Yi Tianmo yang semuanya berdiri di sampingnya. Tampaknya mereka diliputi kecurigaan. Sebaliknya, Disan dari klan sayap hitam dan Yurou dari klan sayap putih menatapnya dengan rasa ingin tahu, menganggukkan kepala setelah melihatnya bangun. "Bajingan kecil, tubuhmu memiliki api surga, bukan? Apakah kamu tahu cara menggunakan api surga?" Yurou, kepala klan sayap putih, tampak memukau dengan senyum di wajahnya. Suaranya yang sedang dan merdu membuat orang lain merasa sangat senang mendengarnya. Disan sedikit menyipitkan mata, matanya yang menyipit seakan melihat menembus Xian. Xian tidak merasa nyaman dengan tatapan mata Disan yang tertuju pada tubuhnya. Dia bisa merasakan ada kekuatan tak dikenal yang diam-diam masuk ke dalam tubuhnya, mengamati segala sesuatu di dalam dirinya. Xian merasa membeku di dalam, dia tidak tahu niat orang lain. Dia tidak bisa menahan diri untuk tidak melirik Yi Tianmo. Karena dia telah ditangkap, dia dan Yi Tianmo setidaknya terlibat dalam beberapa pertukaran. Dia tahu pasti bahwa itu adalah rencana Yi Tianmo ketika Yi Chubi memberitahunya tentang kedatangan Duolong cukup cepat sehingga dia bisa lari keluar kota. Dia menduga bahwa Yi Tianmo belum menginginkannya mati. Oleh karena itu, dia ingin mencari tahu beberapa informasi berguna dari ekspresi Yi Tianmo. "Lebih baik kau menjawab dengan jujur. Ini menyangkut apakah kau akan hidup atau mati." Yi Tianmo diam-diam mengangguk dan berkata dengan tenang. "Ini Yurou, kepala klan sayap putih. Ini Disan dari klan sayap hitam. Kekuatan kedua klan ini jauh lebih sebanding dengan klan sayap abu-abu. Berkat bantuan mereka, kau bisa lolos dari Duolong kali ini." Xian ketakutan, dia diam-diam berdiri sambil menggenggam tangannya ke arah Disan dan Yurou dan dengan hormat berkata, "Terima kasih." "Tidak perlu berterima kasih. Bajingan kecil, kau belum menjawab pertanyaanku." Yurou yang cantik tersenyum tipis. Xian dengan tenang melotot padanya, ketakutan muncul di wajahnya. Wanita Yurou ini memiliki penampilan yang menawan, kulit seputih salju, dan tubuh yang menarik. Selain itu, dia memiliki sayap yang sangat putih. Penampilan yang menakjubkan itu bisa sangat memikat orang lain. Ketika dia memperlihatkan senyumnya yang indah, tubuhnya memancarkan kesopanan yang tidak dapat ditolak oleh pria manapun. Xian tidak terkecuali. Dia terus menatap Yurou, matanya berubah dari jernih menjadi penuh gairah. Dia perlahan-lahan merasa begitu dekat dengan Yurou, dia merasa bahwa Yurou sangat dapat dipercaya, Yurou cukup layak baginya untuk berbagi semua rahasianya di dalam dirinya, Yurou pasti tidak akan menyakitinya. Lautan kesadaran bergejolak tiba-tiba. Tampaknya kelima kurcaci di lautan kesadaran itu bergerak diam-diam, menuangkan 5 emosi ajaib ke dalam lautan kesadaran Xian, perlahan-lahan memulihkan kesadarannya. Matanya kembali jernih, Xian terkejut karena pesona Yurou, seluruh tubuhnya berkeringat seolah-olah dia baru saja melalui pertempuran yang mengguncang bumi. Bersikukuh, Xian ketakutan dan panik. Dia tidak berani menatap Yurou lebih lama lagi, menundukkan kepalanya dengan patuh. Senyumnya bisa membuat orang lain pingsan, bahkan Xian yang menganggap dirinya memiliki kesadaran yang kuat hampir mengungkapkan segalanya padanya. Pesona itu sangat menakutkan. Di bawah interogasi Yurou yang memukau, jika bukan karena gerakan aneh tiba-tiba dari 5 kurcaci di lautan kesadaran Xian, mungkin dia akan membocorkan semua rahasianya termasuk roh bela diri misterius.
Dajie, cara Cina untuk memanggil kakak perempuan kamu seharusnya tidak menggunakan taktik ini, aku tidak tahan. Xian menundukkan kepalanya dengan senyum menyedihkan. Aku telah mengolah teknik bela diri tertentu. Jadi, jika kamu terus melakukannya beberapa kali lagi, aku khawatir aku tidak akan mampu menahannya lagi. Jiwaku akan terbang dan berhamburan. Pada saat itu, terlepas dari apapun yang ingin kamu ketahui dariku, aku tidak akan memiliki energi lagi untuk mengungkapkan apapun yang berguna untukmu. Mata indah Yurou berputar beberapa kali sebelum dia menyeringai tipis, mengangguk pelan dan berkata, pria yang sangat menarik. Kau masih bisa bangun setelahnya. Kesadaranmu sangat kuat, itu di luar dugaanku. Dapat dimengerti bahwa kau dapat menaklukkan api surga. Api surga dan aku adalah teman, persahabatan. Ini bukan penaklukan seperti yang kau katakan. Lagi pula, apa yang kau inginkan dariku, bisakah kau jelaskan? Di bawah tatapan 5 prajurit kelas atas, Xian tahu bahwa tidak ada gunanya melawan, jadi dia dengan sukarela bekerja sama dengan mereka. Sangat sederhana, pergi dan amati gunung binatang buas. Gunakan api surga di dalam tubuhmu untuk menghilangkan teknik formasi di dalam gunung binatang buas. Disan dari klan sayap hitam berkata, aku akan melakukan apa yang kau katakan. Tapi begitu aku menghilangkan teknik formasi di dalam gunung binatang buas, apakah itu hukuman mati bagiku? Aku tahu Duolong tidak akan memaafkanku, dan begitu juga dirimu. Xian tanpa rasa takut menunjuk ke arah Yameng dan Kaba. Kita harus menjelaskan ini dengan jelas. Pada saat itu, apakah kau akan membunuhku? Bajingan kecil, kau terlalu banyak khawatir. Yameng mendengus dingin. Jika kau tidak bekerja sama sekarang, aku bisa membunuhmu sekarang juga. Baiklah, bisakah kau mulai sekarang? Xian tersenyum sambil mengangkat bahu dan kemudian berkata, jika aku harus mati cepat atau lambat, mengapa aku harus membantumu? Kau bisa membunuhku sekarang, itu akan lebih baik bagiku. Kau tahu bagaimana bernegosiasi. Kau pintar. Yurou tersenyum tipis. Dia berpikir sejenak sebelum berbicara kepada Disan, jika bajingan kecil ini dapat menghilangkan teknik formasi, biarkan dia hidup. Itu sepadan. Kedua suku kita telah berusaha keras untuk keluar dari sini, kita telah berkorban banyak. Dia adalah satu-satunya kesempatan kita. Jika dia dapat membantu kita memenuhi keinginan kita, aku ingin mengampuni nyawanya. Bagaimana denganmu? Disan menyipitkan mata dan kemudian perlahan mengangguk setelah mempertimbangkan beberapa saat, baiklah. Tepuk-tepuk-tepuk. Yurou bertepuk tangan sambil melirik Xian. Dia tertawa terbahak-bahak dan berkata, bajingan kecil, kau tidak perlu khawatir lagi. Jika kau dapat melepaskan teknik formasi, Disan dan aku akan mengampuni nyawamu. Bagaimana dengan mereka? Xian melihat ke arah Yameng dan Kaba. Jika kami mengatakan akan mengampuni nyawamu, kau tidak akan mati. Disan berteriak dingin, menatap Yameng dan Kaba dan bertanya, benarkah? Di bawah tekanan dari Disan dan Yurou, Yameng dan Kaba, dua pemimpin klan suara iblis, dengan enggan mengangguk tanpa mengucapkan sepatah kata pun meskipun mereka marah. Sekarang pergilah, aku akan membawamu ke gunung binatang buas. Yurou dari klan sayap putih tidak mengatakan apapun lagi, dia mengulurkan tangannya dan meraih bahu Xian, mengepakkan sayapnya, dan terbang menjauh. Mereka telah melintasi beberapa ribu meter seperti teleportasi menuju gunung Soundbeast hanya dalam sekejap. Disan perlahan menutup matanya, sosoknya memudar dan perlahan menghilang. Apa yang harus kita lakukan? Setelah Disan dan Yurou pergi, wajah Kaba menjadi muram. Dia melihat ke arah Yameng dan Yi Tianmo. Bajingan kecil itu memiliki api surga. Begitu dia mencapai level yang lebih tinggi, dia jelas akan menjadi ancaman berbahaya bagi klan suara iblis kita. Disan dan Yurou berada di pihak yang sama sekarang, tetapi kita bertiga juga bisa bersatu dengan Duolong. Tunggu sampai teknik formasi dihancurkan, tidak akan sulit bagi kita dan Duolong untuk membunuh bajingan kecil itu. Yameng berkata dengan kejam. Kaba terkejut sejenak sebelum menyeringai dan berkata, itu benar. Bersama dengan Duolong, kita tidak akan takut pada Yurou dan Disan. Ayo kita lihat apakah bajingan kecil itu benar-benar dapat menghancurkan teknik formasi atau tidak. Yi Tianmo tidak banyak bicara, wajahnya tampak acuh tak acuh.
Dia tampaknya punya rencana lain.